سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Hadirin jemaah rahimakumullah, adapun tausiah hasanah mutirah hikmah melalui mimbar tarawih malam hari ini 1 Ramadan 1445 Hijriah atau 11 Maret 2024 Miladiah akan disampaikan oleh guru kita tercinta Bapak Ustadz Haji Mas Adi Sultani MA. Imam tarawih akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Zainuddin dan muraki akan dipandu oleh Ustadz Rizal Nubiana. Adapun untuk tausiah tarawih esok malam insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Mahfud Abdul Ghani. Kami sampaikan kepada para jamaah pula bahwa Masjid Bumi Salam tetap mengadakan program-program seperti tahun lalu, yaitu sahur bersama untuk 10 malam terakhir itikaf nanti, kemudian buka bersama akan dimulai pada esok sore, dan untuk porsi akan disediakan sekitar 150 sampai 200 porsi secara prasmanan. Kemudian akan ada acara tarawih bersama dan i'tikaf bersama, yaitu kepada para jamaah yang ingin berikut serta menyumbangkan atau berdonasi untuk kegiatan-kegiatan Ramadan. Kami persilakan untuk menghubungi petugas-petugas kami. Demikian pula kami tanya dulu bagi jamaah di sini, untuk bapak-bapak kira-kira agak panas nggak Pak? Untuk AC-nya masih dingin? Ibu-ibu, monggo Bu, panas atau dingin Bu? Panas ya. Insya Allah kami sampaikan pula ada rencana dari pengurus masjid untuk menambah AC standing yang kemarin bulan Juli kita beli untuk ruang serbaguna Masjid Babu Salam sebanyak 2 buah yang berupa AC Cheng Hong atau model-model lain. Nanti insya Allah akan diusahakan. Untuk masjid akan ditambah sekitar 3 AC standing agar bisa menetralisir hawa saat acara sholat tarawih maupun sholat Jumat. Karena pada sholat Jumat, terutama pada siang hari, akan terasa sangat banyak keluhan dari jamaah, yaitu kepada para jamaah pula yang ingin membantu untuk pengadaan AC. Kemarin kita mengadakan untuk ruang serbaguna sebanyak 2 unit, harganya 22 juta, sudah termasuk pemasangan. Kemudian rencana di masjid ini akan ditambah sebanyak 3 unit. Dan lagi kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang hadir dan memilih Masjid Babu Salam untuk melaksanakan tarawih maupun kegiatan-kegiatan Ramadan. Kita bacakan Fatihah sekali untuk para guru-guru kita, para orang rantau kita, jamaah-jamaah kita, para donatur kita yang aktif berperan serta dalam pemakmuran Masjid Babu Salam. Yang masih hidup semoga Allah berikan panjang umur dan kesehatan, yang sudah wafat semoga Allah ampuni dan Allah maafkan seluruh dosa dan kesalahannya. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurilillah wa ni'ma billah. Kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan pada tahun ini, tahun 2024 Masehi 1445 Hijri. Kita bersyukur kepada Allah bahwa rupanya Allah masih memperkenankan kita untuk dapat bertemu dan bersua dengan bulan yang suci ini. Bulan Ramadan yang sering disebut di dalam hadis-hadis Nabi sebagai syahrun azimun mubarak, bulan yang mulia, bulan yang agung, dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan yang mulia? Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi mulianya bulan Ramadan itu adalah karena di bulan ini Allah menurunkan kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, tetapi kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan diturunkan di bulan Ramadan ini. Dan kenapa pula bulan Ramadan ini disebut dengan bulan yang mubarak, bulan yang penuh dengan berkah? Karena Allah di bulan Ramadan ini menyediakan segudang keberkahan buat orang-orang yang beriman, yang berpuasa untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai upaya agar mereka menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah yang disebutkan oleh imam kita tadi dalam salat Isya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa ini adalah agar kita yang berpuasa meningkat, bertransformasi dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang bulan Ramadan, maka kita bisa berkata bahwa satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Disebutkan secara eksplisit, secara sharih. Dan ini juga disebutkan tadi di dalam salat Isya kita oleh Imam Ustadz Zainuddin. Firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi disebutkan nama bulannya oleh Allah secara jelas, yaitu bulan Ramadan. Kemudian disebutkan peristiwa apa yang terjadi di bulan Ramadan itu. Alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim, kitab suci kita. Kemudian disebutkan pula apa fungsi Al-Quran itu yang diturunkan di bulan Ramadan ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah untuk menjadi pedoman hidup, menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Dan kemudian disebutkan oleh Allah bagaimana sikap seorang mukmin kalau dia berjumpa dengan bulan Ramadan itu. Allah menyebutkan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang berjumpa, bertemu dengan bulan Ramadan itu, maka dia wajib berpuasa di bulan Ramadan itu 1 bulan penuh lamanya. Minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Karena hitungan bulan Qamariyah itu berkisar antara 29 dan 30 hari.
Jadi tidak ada orang yang puasa 28 hari atau dia berpuasa 31 hari. Puasa itu hanya 29 dan 30 hari saja. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia ditugaskan untuk melaksanakan ibadah puasa itu, ada kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang tidak bisa melaksanakan puasa secara normal. Oleh karena itu Allah menyebutkan faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dalam kondisi sakit atau dia dalam perjalanan musafir, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi dengan ketentuan dia harus mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi oleh karena itu banyak para ulama-ulama tasyri' kita mengatakan bahwa Islam itu sangat tegas dalam perintahnya. Tetapi ketika praktek dia sangat luas, sangat fleksibel. Ada ketegasan tetapi ada juga fleksibilitas yang terkait dengan kondisi real seorang mukmin tatkala dia melaksanakan kewajiban syar'i berpuasa bulan Ramadan. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah alternatif syar'i ketika seorang mukmin tidak bisa saum pada bulan itu sebagaimana mestinya atas alasan-alasan syar'i pula. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka tidak berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Saudara-saudara, penyebutan sakit dan safar dalam perjalanan dalam ayat ini sebagai alasan syar'i karena dua hal inilah yang paling umum dan banyak terjadi di dalam kehidupan manusia. Bahkan keadaan-keadaan lain yang bisa dipandang uzur syar'i umumnya terpulang pada kedua hal ini. Aturan itu ditetapkan oleh Allah melalui kitabnya justru karena syariat Islam itu diperuntukkan bagi manusia dan tentu saja ia mudah dan berada dalam koridor kemampuan manusia itu sendiri. Mustahil rasanya Allah memerintahkan sesuatu kepada manusia di luar kemampuannya. Oleh karena itu ada firman Allah dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya atau di atas kemampuannya. Tidak mungkin. Oleh karena itu Allah menegaskan dalam ayat berikutnya itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu sesungguhnya menghendaki kemudahan bagimu dan Allah sekali-kali tidak menghendaki membebankan kesusahan kepadamu dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syar'i. Nah, aturan itu ditetapkan oleh Allah agar kaum mukminin tetap bisa melaksanakan kewajiban saum itu dengan sempurna apapun keadaan yang menimpa dirinya, dan senantiasa bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya bagi mereka, dan lebih dari itu agar terus pandai bersyukur kepadanya. Allah kemudian menutup walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, inilah rentetan ayat-ayat diantaranya yang berkaitan dengan ibadah siam Ramadan. Maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi bulan Ramadan ini, persiapan fisik, persiapan rohani, dan persiapan ingin untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam diri kita yang seperti saya sampaikan tadi, kita diminta untuk bertransformasi dari mukminin menjadi muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa kepadamu sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menyebutkan di sini dalam konteks berpuasa di bulan Ramadan ini ada beberapa amaliyah Ramadan yang sangat terkait dengan
siam Ramadan ini. Sekurang-kurangnya ada 10 paket ibadah Ramadan yang bisa dilacak akar perintah dan anjurannya dari kedua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, saum puasa Ramadan itu sendiri. Oleh karena itu mari kita laksanakan puasa saum Ramadan itu dengan selengkap-lengkapnya, sesuai dengan syarat, sesuai dengan rukun dan sunnah-sunnah yang disediakan oleh Allah bagi orang yang berpuasa bulan Ramadan. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita membaca kembali ketentuan-ketentuan bagaimana bertarawih, bagaimana berbuka, bagaimana bersahur, bagaimana berniat dan lain-lain sebagainya, untuk memantapkan ibadah Ramadan kita dari sisi fikih syariatnya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu artinya mengisi bulan Ramadan itu dengan salat. Yang spesifik Ramadan disebut dengan salat tarawih. Salat tarawih ini kata para ulama sebetulnya dia termasuk jenis salat malam. Salat malam itu afdalnya memang dilakukan di sepertiga malam. Tetapi khusus untuk tarawih, karena ini hanya di bulan Ramadan, dia boleh dilakukan di awal waktu. Jadi waktu salat tarawih itu adalah sesudah salat isya sampai waktu terbit fajar. Tidak boleh orang salat tarawih habis maghrib. Dia harus salat isya dulu, kemudian dia baru melaksanakan ibadah salat tarawih. Kemudian yang ketiga, para ulama menyebutkan paket amalia Ramadan itu ada yang disebut dengan tilawatul Quran, membaca dan menghayati Al-Quran yang justru diturunkan Allah di bulan suci Ramadan ini. Maka oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba, mari kita memasang target masing-masing untuk membaca Al-Quran itu dan menghayatinya, dan kalau bisa menghatam Al-Quran itu. Minimal 1 kali selama bulan Ramadan kita bisa menghatam Al-Quran. Kalau bisa 2 kali kenapa tidak? Kalau bisa 3 kali kenapa tidak? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil yang baik. Kemudian yang keempat, para ulama menyebutkan iftarus shaimin, memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang diberinya berbuka itu. Jadi oleh karena itu mari kita berlomba-lomba. Kalau kita punya kelapangan rezeki, mari kita menyediakan diri untuk menyumbang, berkontribusi untuk menyediakan iftar, menyediakan makan bagi orang yang berpuasa. Karena di situ juga ada syiar dari agama kita. Yang kelima, takfirus sadaqat wal infak, memperbanyak sedekah dan infak di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa di mana Allah akan meningkatkan pahala-pahala sunnah menjadi pahala wajib. Dan pahala amal-amal yang wajib ditingkatkan oleh Allah menjadi 70 kali lipat dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, al-i'tikafu fil ashril awakhir min Ramadan, melakukan i'tikaf khususnya di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi bersiaplah untuk melakukan i'tikaf di masjid di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. I'tikaf harus di masjid, tidak boleh di tempat yang lain. Dalam i'tikaf seseorang diberi kesempatan untuk beristighfar, membaca Al-Quran, berdoa, dan yang tidak kalah pentingnya, i'tikaf itu bisa kita jadikan sebagai momentum untuk bermuhasabah, melakukan introspeksi terhadap diri kita selama 1 tahun yang lampau. Dari mana kita, sedang di mana kita, dan akan kemanakah kita. Jadi introspeksi muhasabah itu sangat penting kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, taharri lailatul qadri, memantau Lailatul Qadar dengan memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu
Seperti disebutkan di dalam beberapa hadis, dia adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Jadi malam qadar itu adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, malam mana yang lebih diharap adanya Lailatul Qadar? Banyak pendapat para ulama. Di antara lain mereka menyebutkan lebih diharap adanya Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Bersungguh-sungguhlah memantau Lailatul Qadar itu. Dan di antara malam-malam ganjil ini ada juga pendapat ulama yang menyebutkan mana yang lebih diharap betul dari malam-malam ganjil ini. Mereka mengatakan dari malam-malam ganjil itu yang lebih diharap lagi terjadinya Lailatul Qadar itu adalah pada malam yang ke-27 dari bulan Ramadan. Malam Qadar ini adalah malam yang istimewa. Saya sering menyebutkan karena dia malam istimewa, maka cara-cara untuk mendapatkannya tidak bisa dengan cara-cara yang biasa-biasa saja. Karena dia malam istimewa, cara menggapainya harus dengan cara yang istimewa pula, dengan cara yang ekstra keras. Mudah-mudahan Allah akan menganugerahkan kita malam Lailatul Qadar ini. Kemudian yang ke-8, al-umratu fi Ramadan. Melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjan ma'i. Orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu seakan-akan dia melaksanakan ibadah haji bersamaku. Pahalanya maksudnya. Seakan-akan dia mendapatkan pahala berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita lihat orang bulan Ramadan itu sangat banyak sekali melaksanakan ibadah umrah karena mengamalkan hadis ini. Kemudian yang ke-9, al-qitalu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Nah, berperang di jalan Allah ini bisa kita artikan berperang secara fisik atau berperang secara non fisik. Kita berperang di jalan Allah itu artinya kita memerangi hawa nafsu kita, memerangi syahwat kita, memerangi keinginan kita yang tidak terbatas, kita bebaskan selama di luar bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan ini kita belajar mengendalikan diri kita. Karena orang yang los mengendalikan diri itulah pangkal daripada musibah dan bencana dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang ke-10, zakatul fitri, mengeluarkan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Dikeluarkan, dibagikan kepada fakir miskin. Nah, inilah 10 amaliyah bulan Ramadan yang terkait dengan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini bisa sebagai reminder bagi kita, sebagai pengingat bagi kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akan memberikan kekuatan lahir batin kepada kita dan memberikan kesehatan yang cukup kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal-optimalnya, selengkap-lengkapnya, lengkap rukun, lengkap syarat, segala sunnah-sunnah yang berkaitan dengan Ramadan dapat kita laksanakan. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami dalam menghadapi ibadah Ramadan ini. Engkaulah penolong kami di dalam menghadapi ibadah fisik dan ibadah rohani ini. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.